Aku masih berdiri di tempat yang sama, seolah kakiku menolak untuk bergerak. Orang-orang mulai meninggalkan gedung satu persatu. Suara yang tadi ramai, sekarang berubah jadi bisikan pelan, lalu perlahan hilang. Kursi-kursi kosong mulai terlihat di mana-mana. Dekorasi yang tadi terasa hidup, sekarang justru terasa seperti sindiran. Pelaminan itu masih berdiri megah, tapi tidak ada lagi artinya. Nadia masih di sana. Dia belum pergi. Itu yang membuat dadaku makin sesak. Aku menatapnya dari kejauhan. Dia duduk di kursi dekat pelaminan, ditemani ibunya. Wajahnya pucat, matanya kosong seperti orang yang baru saja kehilangan sesuatu yang sangat besar. Dan memang, dia kehilangan kepercayaan. Dan aku yang menghancurkannya. Aku mencoba melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat, tapi aku tahu aku tidak bisa lari lagi. Nadia, suaraku pelan. Dia tidak langsung menoleh. Aku berdiri beberapa langkah di depannya. Aku tahu aku salah, tapi aku mau jelasin semuanya. Dia akhirnya menoleh. Tatapannya dingin. Bukan marah yang meledak-ledak, tapi justru lebih menyakitkan. "Jelasin apa?" katanya pelan. "Yang kamu sembunyiin selama ini? Atau yang belum aku tahu?" Aku terdiam. Tidak ada jawaban yang cukup. Aku nggak pernah berniat nyakitin kamu," kataku. Meski aku sendiri sadar kalimat itu terdengar kosong. Nadia tersenyum tipis. "Tapi kamu tetap melakukannya." Aning. Aku menelan ludah. "Aku kira semuanya sudah selesai sama Rani," kataku. "Aku pikir aku bisa mulai hidup baru." Nadia menggeleng pelan. "Mulai hidup baru di atas kebohongan?" Aku menunduk. Tidak ada yang bisa aku bantah. Ibunya berdiri, menggenggam tangan Nadia. "Sudah nak, kita pulang," katanya lembut tapi tegas. Aku panik. "Nadia tunggu, jangan pergi dulu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik." Nadia berdiri perlahan. Dia menatapku sekali lagi. Lama, seolah mengingat semua yang pernah kami lewati. Lalu dia berkata, "Aku gak butuh penjelasan lagi. Aku butuh kejujuran. Dan kamu sudah gagal dari awal." Kalimat itu sederhana, tapi menghancurkan. Aku gak bisa nikah sama orang yang bahkan gak jujur tentang hidupnya sendiri. Lanjutnya. Air matanya jatuh lagi. "Aku sayang kamu, tapi aku juga harus sayang sama diriku sendiri." Aku ingin menahannya, ingin meminta dia untuk tetap tinggal. Tapi aku tahu, aku sudah tidak punya hak itu. Nadia berbalik. Dan kali ini, dia benar-benar pergi. Aku hanya bisa berdiri, melihat punggungnya menjauh, sampai akhirnya hilang di balik pintu gedung. Dan saat pintu itu tertutup, rasanya seperti sesuatu dalam diriku ikut tertutup selamanya. Aku kehilangan dia untuk selamanya. Gedung semakin sepi. Panitia mulai membereskan dekorasi. Beberapa bunga dilepas, kursi dipindahkan, meja dirapikan. Semua berjalan seperti biasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Padahal hidupku baru saja hancur. Aku duduk di salah satu kursi, masih memakai jas pengantin. Masih di hari pernikahanku, tapi tanpa pengantin perempuan. Aku tertawa kecil, pahit. Hebat ya lo, gumamku pada diri sendiri. Sekali jalan, kehilangan dua-duanya. Nama Rani langsung muncul di kepalaku. Tanpa berpikir panjang, aku berdiri. Aku harus menemui dia. Aku tidak tahu untuk apa. Minta maaf, memperbaiki semuanya, atau sekedar mencari jawaban. Aku keluar dari gedung. Udara sore terasa berbeda. Lebih dingin atau mungkin karena pikiranku yang kosong. Aku melihat ke sekitar.
Berharap masih bisa melihat Rani. Tapi tidak ada. Dia sudah pergi. Tentu saja. Aku langsung masuk ke mobil. Tanganku gemetar saat memegang setir. Aku mencoba mengingat tempat terakhir dia tinggal. Rumah kecil yang dulu kami tempati bersama. Tempat di mana semuanya terasa sederhana, tapi nyata. Aku melaju ke sana. Sepanjang jalan, pikiranku penuh. Potongan-potongan masa lalu muncul satu persatu. Tawa Rani, cara dia memasak, cara dia menunggu aku pulang meski aku sering datang terlambat, dan caraku mulai menjauh darinya, pelan-pelan, sampai akhirnya benar-benar pergi. Mobil berhenti di depan rumah itu. Aku turun. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi. Tetap tidak ada. Seorang tetangga keluar dari rumah sebelah. "Mau cari siapa, Mas?" tanyanya. "Saya cari Rani, Bu. Dia masih di sini." Ibu itu menggeleng. "Oh, Mbak Rani sudah pindah." Aku langsung merasa kosong. "Pindah? Kemana, Bu?" "Nggak tahu pasti. Katanya mau mulai hidup baru. Sudah beberapa hari yang lalu." Aku mengangguk pelan. "Terima kasih, Bu." Aku kembali ke mobil. Duduk diam, menatap kosong ke depan. Mulai hidup baru. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Ironis, karena aku juga dulu berpikir hal yang sama. Tapi bedanya, aku melakukannya dengan cara yang salah. Dan sekarang, aku harus menerima akibatnya. Aku bersandar di kursi, menutup mata. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa sendiri. Dan di titik itu, aku sadar satu hal yang tidak bisa aku hindari lagi. Aku harus memilih, bukan antara Rani atau Nadia, karena aku sudah kehilangan keduanya. Tapi memilih, apakah aku akan terus lari dari kesalahan ini, atau akhirnya berani menghadapi semuanya, meski terlambat. Karena satu hal yang pasti, beberapa keputusan dalam hidup tidak bisa diulang. Dan hari ini, aku sudah mengambil keputusan yang paling menghancurkan hidupku sendiri.